Mengejutkan, Ruslan Buton tak akan kabur. Prabowo geram lihat nasib para pendukungnya. Tony Tahta, pengacara Panglima Serdadu Ekstrim Matra Nusantara Ruslan Buton, mengatakan hingga kini pihaknya menunggu respon dari Barreskrim Polri terkait permohonan supaya penahanan kliennya ditangguhkan. Belum ada jawaban. Hari ini kan tepat seminggu, Senin 8 Juni. Baru saya akan tanyakan lagi, kata Ronin saat dihubungi suara.com Jumat 5 Juni 2020. Tonin berharap permohonan tersebut dapat dikabulkan penyidik Polri. Dia pun menjamin Ruslan tidak akan melarikan diri setelah dikeluarkan dari penjara. Menurut Tonin, sejak surat permohonan penangguhan penahanan itu diserahkan kepada Direktur Tindak Pidana Cyber Barreskrim Polri Brigjen Pol Slamet Uliandi pada 29 Mei 2020. Hingga kini, pihaknya belum menerima jawaban. Tonin berencana akan menanyakan hal itu ke Barreskrim Polri pada Senin 8 Juni 2020 nanti. Mengatakan, pihaknya juga akan menggalang pihak yang menjamin jika memang diminta oleh Barreskrim Polri. Di sisi lain, dia juga meyakinkan bahwa Ruslan tidak akan melarikan diri jika nantinya penangguhan penahanan tersebut dikabulkan. Sebab kata dia, kliennya itu tidak memiliki banyak uang untuk melarikan diri, seperti halnya tersangka kasus tindak korupsi mantan Sekretaris Mahkamah Agung Nur Hadi. Mau kabur kemana? Nggak ada uang dia. Yang kabur itu kan yang banyak uangnya. Koruptor begitu kan? Kayak Nur Hadi. Dia mau kabur kemana? Ujar Tonin. Di sisi lain, lu fitnah dan adu domba Prabowo dengan umat. Anggota DPR RI dari Partai Gerindra, Habibur Rahman meluapkan emosinya di media sosial. Ia tidak terima dengan pernyataan kader partai lain yang menyerang Gerindra dan memfitnah Prabowo Subianto. Pendiri Advokat Cinta Tanah Air atau AKTA itu menyindir salah satu partai yang ketua umumnya ditangkap KPK karena kasus korupsi. Habibur Rahman membandingkan partai tersebut dengan Gerindra. Ia mengatakan, tak satu pun anggota DPR dari Gerindra yang pernah ditangkap KPK karena korupsi. Maaf ya, bukan menyindir, tapi Gerindra itu partai yang 0% politisnya di DPR yang kena KPK. Bukan partai lain yang big boss aktifnya pun kena garuk KPK. Rakyat sudah cerdas dan gak akan lupa kelakuan kalian, kata Habibur Rahman melalui akun Twitternya. Habibur Rahman mengaku sudah lama diam, namun dia tidak bisa terima ketika Prabowo difitnah dan diadu domba dengan umat. Gua sudah kelamaan diam, lu pada fitnah dan adu domba Pak Prabowo dengan umat. Gua nggak akan berhenti ingatkan rakyat kalian pernah maling gede-gedean waktu pegang kuasa, tegasnya. Nggak ada angin, nggak ada badai, lu fitnah Pak Prabowo. Diingatkan bahwa 0% DPR Partai Gerindra tidak ada yang terjerat korupsi, lu ngamuk. Apa benar kalau orang terlalu banyak makan uang haram korupsi sapi jadi dungu? Cuma nanya, sindirnya. Habibur Rahman menyebut kader partai lain yang kerap memojokkan Gerindra dan Prabowo Subianto merupakan politisi bermental korup. Pak Prabowo selamatkan puluhan triliun uang rakyat, lu kepanasan. Gua hajar kartu prakerja, lu keloncotan. Memang susah merubah mental korup kalian, katanya. Kami bantu Lutfi pengibar bendera, kalian hanya nonton. Kami protes Kemenkumham soal ulama digunduli, kalian bengong. Kalian malah fitnah Pak Prabowo. Kok ada ya orang sejahat kalian? Hati-hati tenggelam, tandas Habibur Rahman. Seperti Ruslan Buton terdahulu, beginilah nasib pendukung Prabowo Subianto. UAS mengaku diperlakukan buruk BUMN, kalau dukung petahana lebih lancar. Ustadz Abdul Somad secara gamblang mengakui mendapat perlakuan tak mengenakan dari BUMN seusai menyatakan dukungannya untuk Prabowo Subianto di Pilpres 2019 lalu. Ia menceritakan bahkan sempat batal diundang BUMN setelah deklarasi dukungan itu.
Terkait hal buruk yang dialami Ustadz Abdul Somad, pakar hukum tata negara Refli Harun pun angkat bicara. Menurut Refli, Ustadz Abdul Somad tak akan mengalami perlakuan buruk jika kala itu mendukung petahana Presiden Joko Widodo. Ada satu BUMN yang sudah menyiapkan 3.000 nasi kotak, tiba-tiba membatalkan 2 jam sebelum takblik akbar. Ucap Abdul Somad dikutip dari kanal YouTube Refli Harun. Ada BUMN yang mengundang saya setahun sebelumnya untuk hari ulang tahun, tapi dibatalkan seminggu sebelum hari H. Tak hanya itu, Ustadz Abdul Somad juga mengalami hal buruk lainnya, yakni ibadah umroh yang sudah direncanakan tiba-tiba dibatalkan. Ada yang sudah siap-siap untuk umroh bersama saya 600 orang. Sudah siap tiketnya, sudah siap hotelnya, tapi malah dibatalkan, sambungnya. Mendapatkan perlakuan buruk, Ustadz Abdul Somad mengaku sempat kebingungan. Pasalnya, hal yang dilakukannya bukanlah suatu kejahatan. Terkait hal itu, ia pun meminta pendapat hukum tata negara Refli Harun. Saya bukan penjahat, saya bukan melakukan perlawanan mengangkat senjata, ujarnya. Jika kalau menurut hukum tata negara itu, yang saya dapat apa unsurnya, Bang Refli? Menurut Bang Refli, Ustadz Abdul Somad mengalami perlakuan diskriminatif. Sebab setiap warga negara disebutnya punya hak yang sama untuk memberikan dukungan pada calon presiden pilihannya. Yang diterima itu adalah perlakuan diskriminatif itu. Jadi tidak equality before the law. Akan setiap warga negara bersama kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan. Jadi no matter Anda dukung 01, 02, perlakuan harus sama, tandasnya. Lantas, Refli menyebut pembatalan yang dilakukan BUMN itu berkaitan dengan dukungan yang diberi Ustadz Abdul Somad kepada Prabowo. Jika kala itu Ustadz Abdul Somad mendukung Jokowi, Refli yakin kejadian tak mengenakan itu tidak akan terjadi. Tapi memang kalau Ustadz dukung petahana 01, ya lebih lancar jalannya. Karena dukung 02 BUMN banyak yang batal pastinya ya. Itu memang politisasi BUMN, banyak sekali, tandasnya. Tak kecewa Prabowo jadi menteri. Pada kesempatan itu, sebelumnya Ustadz Abdul Somad mengaku tidak kecewa meski akhirnya Prabowo Subianto masuk ke dalam pemerintahan. Sebelumnya Ustadz Abdul Somad menyatakan dukungannya kepada Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno dalam Pilpres 2019 lalu. Namun, setelah kalah, Prabowo Subianto justru masuk ke dalam pemerintahan dan didaulat menjadi Menteri Pertahanan. Terkait hal itu, Ustadz Abdul Somad pun mengaku tak merasakan kecewa sedikit pun. Ia selama ini hanya mendukung ide dan gagasan Prabowo Subianto saat Pilpres 2019. Pernyataan itu disampaikan Ustadz Abdul Somad untuk menjawab pertanyaan pakar hukum tata negara Refli Harun. Mulanya, Refli Harun menyinggung kekalahan berkali-kali Prabowo Subianto dalam ajang Pilpres. Ustadz nggak kecewa. 2 hal. Pertama, yang Ustadz dukung kalah. Kalahnya 2 kali, 3 kali bahkan. Dulu pernah cawapres, ucap Refli Harun. Akhirnya masuk kabinet. Gimana Ustadz? Menanggapi pertanyaan itu, Ustadz Abdul Somad mengaku selama ini tak pernah menjadi fans Prabowo. Yang pertama, saya tidak menjadi fans orang, tapi ide dan gagasan, ucap Abdul Somad. Sehingga saya tidak kecewa karena gagasan akan diperjuangkan oleh siapapun. Lebih lanjut, ia mengaku tak memutuskan sendiri untuk mendukung Prabowo. Ustadz Abdul Somad mengatakan ia mendapat saran dari sejumlah ulama. Saran ulama itulah yang lantas membuatnya yakin menyatakan dukungan untuk Prabowo di Pilpres 2019. Yang kedua, bahwa saya tidak berpikir sendiri, tidak berijtihad sendiri. Saya melihat fatwa ulama, terang dia. Ulama yang zahir, yang melihat dari analisa. Ulama yang batin, yang selalu mendapatkan inspirasi. Wahyu sudah terputus, tapi mereka mendapat ilham karena kejernihan hatinya. Mereka yang menyuruh saya, sambungnya. Menurut Ustadz Abdul Somad,
Saat itu ia beranikan menerima semua konsekuensi setelah menyatakan dukungan untuk Prabowo. Meskipun begitu, ia kembali menegaskan tak sedikit pun merasa kecewa setelah Prabowo memutuskan masuk dalam pemerintahan. Lalu kemudian, ketika saya menyampaikan dengan segala macam konsekuensinya, saya terima. Lalu kemudian terjadi apa yang terjadi? Tidak ada kekecewaan sedikit pun. Karena itu adalah yang sudah saya lakukan, jelasnya. Ia mengaku hanya tak ingin disalahkan umat Islam di masa mendatang jika tak menyatakan pilihannya saat itu. Saya hanya melakukan yang perlu saya lakukan agar umat tidak menyalahkan saya di masa yang akan datang, tungkasnya. Bagaimana menurut pendapat Anda?